Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 18 November 2024 dalam pekan biasa ke-33 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami, untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami, untuk tetap tegar dalam situasi apapun, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu, bab 1 ayat 1 sampai dengan 4, bab 2 ayat 1 sampai dengan 5a. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes, hambanya. Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita oleh demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan
semula. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Bukan demikianlah orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 18, ayat 35 sampai dengan 43. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret, sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku."
Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Iman bekal keselamatan. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan damai sejahtera dari Allah. Kisah Injil hari ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta. Kisah yang mungkin biasa-biasa saja bagi kita, karena memang Yesus sering melakukan hal-hal baik bagi sesama. Kisah Injil hari ini menjadi luar biasa karena ada daya dan upaya orang buta yang dengan imannya meminta mujizat kepada Yesus. Dalam kisah Injil hari ini, kita bisa melihat dua hal yang kontras yang ada di sekitar Yesus ketika berjalan memasuki kota Yeriko. Pertama, ada manusia normal yang bisa melihat dan berjalan di sekitar Yesus dan dengan leluasa mengikutinya. Kedua, ada manusia buta yang hanya mengandalkan pendengaran dalam membedakan keriuhan yang terjadi sehari-hari dan memiliki keterbatasan dalam ruang geraknya untuk mengetahui apa yang terjadi. Pada hari ini, Yesus hadir memberi harapan, cinta dan kekuatan bagi mereka yang meminta kepadanya, kepada mereka yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Orang buta itu tidak menghentikan seruannya ketika orang-orang sekitarnya meminta dia diam. Orang buta tetap berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun mengabulkan permintaannya, dan orang buta itu dapat melihat. Bapak, Ibu, rekan muda yang dikasihi Allah, dunia sekarang yang semakin sibuk, seringkali membuat batasan-batasan antara kita dengan Allah. Hal-hal rohani seringkali tidak terlihat dan dirasakan karena kesibukan kita sehari-hari dan tuntutan yang mengharuskan semua serba cepat. Tuntutan-tuntutan itu seringkali melewatkan rahmat sukacita dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, iman Katolik mengajak kita untuk berkontemplatif, memberi jeda antara aksi dan reaksi dalam setiap dinamika kehidupan, sehingga sapaan, sukacita dari Allah dapat kita rasakan dalam kehidupan kita dan kemudian mendatangkan Roh Kudus untuk menjadi petunjuk hidup kita, sehingga iman kita bisa semakin teguh untuk berpegang kepada Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat.
Orang buta tadi percaya bahwa Yesus sanggup untuk melakukan mujizat. Saat ia mendengar kabar itu, pasti ada sebuah keteguhan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada orang buta itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersyukur untuk segala yang kita alami dengan keluarga dan komunitas kita. Meskipun kita banyak keterbatasan yang kita hadapi, tetaplah setia dengan iman kita. Karena dengan iman yang teguh, kita bisa merasakan rahmat sukacita dari Allah Bapa. Selalu berhikmat kepada Allah, karena rancangannya sungguh baik. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita dapat memberikan damai sejahtera bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas, dan saudara-saudara kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.